Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Shalom. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya, haleluya. Kita hidup karena iman Allah, karena perkataan Allah, karena roh Allah. Baik, hari ini saya bawakan tema baptis sudah ya kemarin ya, keselamatan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya mengajak bersemangat ajak saudara untuk baca firman Tuhan walaupun saya cara ngomongnya beribet ya. Tapi saya mau saudara-saudara baca firman Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang Anda bacakan, dan firman itu nanti akan menjadi kebenaran bagi Anda, menjadi darah daging. Kenapa alasannya? Salah satu saya 2 kali yang paling besar saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan 2 kali. Yang pertama di Bekasi, itu saya mau mati. Pas saya di situ, saya orang rajin gereja. Ya, saya orang rajin gereja. Gereja saya sebelumnya gereja besar juga. Ya, yang seminggu ada ibadah Rabu, ada ibadah pemuda. Hari Minggu saya bisa 3 kali ibadah. Saya pikir saya sudah penuh dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi saat ketemu yang pertama itu kosong, saudara. Yang saya alami adalah takut. Saya cuma bisa minta maaf. Pertama kali itu saya mau mati rasanya. Saya nggak tahu berkata-kata. Nanti kalau Anda mengalami, Anda akan tahu yang saya maksudkan ini. Dan akhirnya saya dengan merangkak, saya minta maaf, saya nggak mau lagi pikirkan itu. Saya merangkak, saya ambil handphone saya lagi charger, saya minta telepon ke kakak saya, Kak Maria. Saya bilang, sih saya mau mati, doakan saya. Kenapa ceritanya? Saya habis baca firman Wahyu, saya bilang, ini kitab ini beneran dari Tuhan Yesus nggak sih sebenarnya? Apa ini hamba Tuhan nulis aja untuk cari nama? Langsung saat itu, blok! Tuhan menghadirkan dirinya, saudara-saudara, dan sama sekali saya kosong. Nah, yang kedua, puji Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan, jadi saya tahu saat saya berhadapan, saya punya bekal. Kenapa saya saya punya bekal? Saya mau beritahu saudara bahwa saat kita berhadapan dengan Tuhan, saudara-saudara, kita itu nggak bisa bohong, nggak bisa ngeles, nggak bisa ngelak. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali mati. Pengetahuan dunia, pengetahuan yang nggak penting itu nggak dibutuhkan, dan kamu benar-benar kamu dengan Tuhan. Kamu tahu apa tentang Tuhan? Nih ya, saya bacakan deh. Di Alkitab ada ditulis, saudara-saudara. Ya, saya bacakan di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16, yaitu hikmat yang benar. Tapi saya bacanya adalah mulai dari ayat 10 sampai 12 aja ya. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Ya, roh manusia sendiri yang ada di dalam dia.
Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita nggak nerima roh dari dunia, saudara. Ya, jadi dari roh Allah. Roh tadi dijelasin ya, roh itu yang menyelidiki. Jadi saat kamu berhadapan dengan Tuhan, saudara, nggak bisa ngeles, nggak bisa bukan jangan bilang itu kata sini, kamu bener-bener roh kamu tuh hanya cuma dengan roh kamu dengan roh Tuhan. Nggak ada kebohongan, nggak ada bisa mengelak. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, kamu cuma ngerasakan takut. Karena apa? Roh Kudus, roh yang kudus. Siapa yang dapat bertahan di hadapan Dia? Dengan rasa takut yang seperti apa, saudara? Maka saya ajak baca firman itu. Bukan saya mau Anda tidak dengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan dari tempat lain. Tapi Anda itu mengalami secara pribadi. Karena saat Anda berhadapan dengan Tuhan, bukan apa kata pendeta saudara, tapi apa yang roh Anda dapatkan, yang Anda tahu tentang Tuhan, tentang Bapa, tentang Anak. Makanya Anda perlu dibaptis dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Anda tahu apa itu keselamatan. Saya cerita ya kesaksian yang kedua. Kalau kesaksian yang kedua, saya nggak peduli latar belakang ya saudara. Saya pun nggak minta saudara untuk subscribe, karena saya rencana nggak tahu ke depannya. Saat ini di hati saya tidak ada rencana mau buka terus sharing, enggak. Saya mau sharingkan yang awal saja, karena khotbah kan banyak. Taat ini saya taunya itu. Nah, suara kucing, suara apa di belakang, suara kipas saya dung. Saya mau sampaikan firman Tuhan. Jadi ingat saudara, saat Anda berhadapan dengan Tuhan, roh Anda dengan roh Tuhan. Rohmu tahu apa tentang firman Tuhan. Rohmu tahu apa kasih. Rohmu tahu apa tentang Roh Kudus. Rohmu tahu apa tentang keselamatan. Gak bisa, oh itu katanya ini. Gak bisa. Saat kamu berhadapan dengan roh, gak ada, gak pelin-pelan, gak orang yang gitu. Kamu tahu apa? Rohmu tuh langsung jujur, kamu gak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa, kamu cuma diem dan kamu akan rasakan takutnya itu. Nah, yang kedua, saya lagi baca atau lagi nyanyi, saya di pojok sini. Ini di kasur saya ya saudara, kalau agak goyang-goyang gitu di kasur. Di sini saya duduk atau apa, lagi nyanyi atau lagi baca, apalagi nggak tahu saya. Pokoknya saya lagi berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, di ruang tengah kamar selalu saya buka pintunya. Jadi dia tek, saya bilang kayak ada orang. Saya itu biasa saudara lihat roh-roh ya. Saya bisa lihat roh itu ada berapa tuh? Ada roh, ada yang kudus, ada yang nggak kudus ya kan? Saya bisa lihat saudara. Bukan hanya sekedar baca firman ini. Salah satu saya nggak terlalu mau baca firman terlalu dalam, karena saya tuh sering lihat dan saya nggak siap. Itu dia. Saya ya, kalau teman-teman dulu pernah doa roh-roh kidul, saya bisa pernah di tempat itu. Saya bisa tunjuk di mana ada kamar yang pernah dipakai khusus untuk orang-orang khusus, dan roh kidul ada di situ. Saya bilang bathtubnya warna hijau, ininya warna hijau. Orang bilang kayaknya nggak ada, kayak nggak. Saya tunjuk kamar itu, pas dibuka padahal orang-orang sudah biasa tidur di tempat itu, tapi mereka nggak tahu warna hijau atau apa segala macam. Kan mata kita bisa diseliwerin, mata kayak gini nih, mata jasmani natural kita ini. Jadi saya beritahu, saya duduk, saya kucuk lihat. Pertama kalau biasanya kalau tahu itu setan atau apa gitu ya, kucuk. Tapi saya ngeliat itu kayak sahabat saya gitu, ibarat kayak teman lagi ngintip ngintip. Tapi saya pikir oh jadi cuma ngintip ya sudah, saya kan nggak tahu mau apa kan, saya cuma ngintip, ya udah saya baca lagi. Atau waktu itu saya lupa saya baca apa saya nyanyi, dan tangannya gini di situ. Oh, dipanggil saya, dan saya tahu itu Tuhan. Langsung saya tahu itu Tuhan. Waktu itu pertama waktu bilang sahabat, waktu dipanggil saya tahu Tuhan. Awal saya bilang tuh sahabat saya. Kedua waktu dipanggil saya bilang itu Tuhan. Saya turun, begitu pas di pintu saudara, itu sudah dua pribadi. Tuhan
yang sebagai imam besar, saya sudah tahu firman Tuhan, saudara. Imam besar itu sebagai apa? Jadi saya tahu Tuhan di situ sebagai imam besar dan satu Roh Kudus. Saat sebelah kanan saya Roh Kudus, sebelah sini saya Tuhan, sebelah kiri. Tuhan itu tuh yang meneduhkan hatiku. Benar-benar imam besar agung. Anda akan rasakan manfaat dari imam besar agung tuh sungguh sangat benar-benar sesuai firman Tuhan. Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau yang pertama saya nggak tahu, kosong. Dengan bangganya saya ngerasa udah dibaptis, selamat, percaya Yesus, selamat. Begitu berhadapan, peng, kosong ternyata ilmu. Kosong ternyata ilmu. Gak bisa saudara Anda waktu berhadapan dengan roh kayak pikiran kita ini. Gak bisa, cuma satu. Roh Anda itu gak bisa bohong. Seperti saya bacakan tadi kan, gak ada yang mengenal Anda selain roh. Nanti saya bacakan lagi yang di Amsal 20 ayat 27 nih. Roh manusia adalah pelita Tuhan, ya, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi kamu gak bisa bohong udah di hadapan Tuhan. Rohmu tahu apa. Gak bisa kamu andalkan pikiran kamu ingat kata ini. Makanya perlu baca firman Tuhan secara pribadi. Begitu itu kena ke dalam rohmu, rohmu menyimpan, dan itulah bekal yang akan kamu bawa pas kamu menghadapi Tuhan, menghadapi penghakiman. Kemudian saya lanjutkan, sebelah kanan Roh Kudus, sebelah sini saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang membuatkan damai sejahtera hati saya. Tapi saudara tahu, kita berhadapan dengan roh, manifestasi kuasa itu kan besar ya. Nggak bisa saya bilang tiba-tiba saya biasa aja, enggak juga. Saya juga mengalami yang namanya, tapi nggak seperti yang pertama, kosong ya. Saya mau cari-cari ingat tentang Tuhan tuh nggak nemu saudara, karena roh saya nggak nemu, hanya cuma tahu oh iya, tapi begitu saya ini roh, ternyata roh saya tuh nggak tahu. Nah begitu yang sebelah kanan itu sama, kok dia deg-degannya sama saya sama. Waktu saya berpikir, kenapa dia sama gua gitu, kenapa dia sama gua, yang ternyata saudara, Roma 8 ayat 26-27. Ini karena saya sudah tahu firman Tuhan. Pas saya tahu itu, oh dia ternyata lagi berdoa buat saya. Karena kan baru 2, satu lagi belum saya hadapi. Nanti ada firman Tuhan lagi bilang kan, kalau kamu mengasihi apa, kami akan menyatakan diri kami kepada kamu. Itu bisa benar saudara. Pertama satu, yang pertemuan kedua, saya ini kan ada 2, nanti ketiganya di ruang tengah. Begitu itu saya tahu lah, ini karena saya udah tahu firman Tuhan. Roma 8 ayat 26 ayat 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anda boleh baca periokop ini di rumah seluruhnya ya. Roma 8 ayat 18 sampai 30, judulnya pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah apa? The end, terakhirnya itu adalah masuk surga. Di bumi ya Anda punya harapan apa-apa, terakhir itu kan surga. Nah ini perikopnya itu, jadi jangan berpikir ini ayatnya masuk kemana. Ini harapan anak Allah, supaya dia menjadi yang sulung di antara kita. Berarti apa? Dia udah pergi ke surga, kita dong anak-anaknya nanti akan menyusul lagi dong, yang sulung udah ke surga ya kan. Nah begitu saya tahu dia lagi berdoa dengan saya, karena saya juga cuma taunya waktu itu ini ya tentang roh bantu berdoa, tapi saat itu saya cuma mikir kok dia sama ya, kayak rasa khawatir apa gimana gitu. Nanti ayatnya setelah selesai ini juga akan diberitahukan di 1 Yohanes ayat 4 ayat
1 Yohanes 4 ayat 17-18, Anda baca sendiri, saya bacakannya yang ini doang. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Nanti baca selanjutnya. Jadi pun, nah Anda ngertikan sendiri nanti. Kalau saya ini kayaknya saya ngejar waktu nih, jadi ngomongnya buru-buru, kayaknya cuma 30 menit saya bisa. Nah kemudian dia terus berdoa sama saya, tapi saya sudah rasa enak karena saya taunya saya kan punya imam besar agung. Ya udah, imam besar agung bilang kemari, dia nuntun saya. Terus waktu saya nuntun itu udah di ruang tengah sudah ada yang besar cahaya, kita nggak ada bisa lihat Tuhan ya, ada ayatnya itu penguasa ya kan. Dia saya tunduk, saya mikir gini, dulu keduduknya waktu itu ada apa gitu, kayaknya jangan dia langsung ke gua deh, maunya ada alang-alangan gitu ya. Itu masih itu pikiran itu kayak gitu ada, tapi tentang yang kamu tahu, kamu nggak bisa menggunakan otak kamu ya. Waktu manusia itu cuma segitu doang toh, karena rasa takut itu ya, cuma itu doang, nggak bisa kamu mikir lebih. Pikiran kamu cuma taunya gimana caranya kabur dari tempat ini. Kalau roh kamu kosong. Nah udah, saya duduk, tapi ada imam besar agung, baca ada imam besar agung, makanya supaya tahu imam besar agung itu benar-benar dia yang memperdamaikan kita dengan Allah ya kan. Dia diam dengan tenang ya, kan sahabat Yesus sendiri ada bilang di Yohanes 15 ayat 15, pernah saya satu kali Pak tidur disuruh buka tidur saya, tiba-tiba saya disuruh buka Yohanes 15 ayat 15. Saya tertidur itu gara-gara saya bilang, Tuhan saya hambamu, pokoknya lagi merenungkan firman Tuhan gitu kan. Terus disuruh bangun baca 15 di kepala itu Yohanes 15 ayat 15. Saya nggak tahu, saya buka ternyata adalah kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Karena hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan, tapi kalau sahabat gitu ya. 15 itu intinya karena aku sudah memberitahukan apa yang kuterima dari Bapa. Dalam diriku, oh puji Tuhan, saya berarti udah dikasih tahu, tinggal mempertegas, memperdalam, tinggal saya pribadi saya. Pokoknya Tuhan lah, kita nggak mau bilang kita udah apa segala macam. Jangan kita berpikir udah, belum, semuanya itu kita harus terus belajar. Nah saudara, pas di ruang tengah saya pun cuma mengandalkan itu aja tadi. Saya bilang saya punya imam besar agung, kok sebelah kanan saya kan katanya berdoa. Saya nggak tahu, saya bilang saya mau ngomong apa, saya nggak tahu. Saya saudara, kayak kita di pengadilan, kamu tahu pengadilan kan, ada saksi, ada yang mendakwa, apa tuh yang menuntut. Nah kamu yang terdakwa, ya udah kita tuh tinggal nunggu instruksi. Nah kan itu penguasanya di depan, bapaknya belum ngomong, roh ini terus berdoa. Yang di sini ya sebagai pembela, imam besar itu kan pembela kan, dia juga nunggu instruksi doang, orang bapak belum ngomong gitu. Sedangkan nah roh mempersiapkan, kan bapak menyelidiki roh juga ya kan, roh ya. Akhirnya begitu saya bilang saya nggak tahu ngomong apa, lama saudara, nggak cepet. Saya takut, saya bilang saya nggak tahu mau ngomong apa, cuma saya tahu Tuhan adalah pembelaku, imam besar agungku. Aku bilang, Tuhan tolong aku, kamu kan imam besar agungku. Nah itu udah tahu, waktu pertama nggak tahu dulu 9 tahun yang lalu. Begitu roh langsung berbicara, tok, yang bicara roh sebelah kanan, bilangnya apa, kamu mau ngomong apa sama Allah. Jadi dia yang ngomong nih, kamu mau ngomong apa sama Allah. Saat itu tadi kan saya nggak tahu mau ngomong apa saudara. Nah itu roh ya, Tuhan, aduh ya nanti bacakan itu tadi. Saya ingatnya cuma satu, bahwa 9 tahun lalu pun saya itu dibilang melayani. Saya disuruh keluar dari kerjaan, saya melayani, dan saya melakukan. Tapi karena saya bingung dan ada bentrokan apa dulu, saya ke jalan-jalan dulu saudara. Saya ke bawah kolong jembatan, sama orang berkutu-kutu, sama semua orang jalanan. Saya kumpul waktu pertama kali 9 tahun yang lalu. Begitu saya kayaknya ketemu mentok, saya nggak tahu mau ngapain, ada tawaran kerjaan. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu, saya kerja, kalau saya ngelamar nggak diterima ya berarti nggak, ya udah gitu. Nah waktu itu saya langsung ingatnya apa, saya bilangnya apa, saya melayani, saya melayani Tuhan. Udah,
saya melayanimu. Udah, roh yang besar itu udah tahu kan, gitu. Rasa ininya sudah mulai jelas nih saudara-saudara, enggak yang kayak tadi lagi. Terus roh itu lagi bilang ke saya kamu ngomong apa? Roh Kudus nih, ke saya kamu ngomong apa? Ke Allah ngomong aku melayani, kan dia yang manggil aku untuk melayani. Roh bilang apa yang ini? Kamu ngomong apa ke saya? Saya ingat sebelum waktu baca-baca itu tentang saya bejana. Makanya kalau Anda sebutin batu, saya nggak mau ceritakan, nanti panjang ceritanya, biarkan itu menjadi ini. Cuma saya mau beritahu bejana itu bukan bejana itu dahsyat juga saudara. Jadi kita semua pribadi ini adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Semua kita orang adalah membawa roh Tuhan. Cuma kita bisa sesuai panggilan itu enggak gitu loh. Maksudnya sebenarnya kita ini mau jadi apapun, kalau yang dari Tuhan itu yang udah terbaik. Cuma kan kita men-setting begini akhir tahun mau ngapain, apa tema gitu-gitu. Padahal adalah menjadi yang terbaik itu adalah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Udah, gak usah tiap tahun meminta apa-apa lagi, ya kan? Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, jadi waktu saya bilang sama dia, saya bejanamu. Udah, aman saudara, selesai. Apakah mereka menghilang? Kan ada juga tuh ayat, nanti Anda searching sendiri deh, cari tahu. Makanya saya baca firman itu tuh penting, karena saat Anda baca satu kali nanti Tuhan berikan ini, itu kayak berantai, cuk, dan menjelaskan itu butuh effort banget. Makanya kita dengan banyak baca firman Tuhan, membantu hamba Tuhan juga, pas dia menceritakan hal itu, kita tuh cepat tek. Makanya roh tadi, pas kamu berhadapan dengan Tuhan, kamu gak bisa bohong. Roh Amsal tadi bilang apa? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Udah gak bisa kamu kemana-mana. Rohmu tahu apa? Gak tahu apa-apa. Ya udah, sorry to say, kamu gak tahu apa-apa. Jangan kamu pikir yang kamu dengar kamu tahu. Roh kamu udah klik gak dengan itu? Dan kamu baca gak ayat itu? Kamu cerita gak baca ayat itu? Jangan pikir Anda sudah tahu semua firman Tuhan. Ya, saya gak bilang saya tahu firman Tuhan. Saya masih baca. Saya masih baca firman Tuhan, makanya saya balik lagi dari Kejadian baca, dari ini baca. Kenapa saudara? Kalau nanti Anda baca firman Tuhan sendiri secara pribadi nih ya, Kejadian pertama sampai Wahyu, Anda dapatnya mungkin lebih berjuang atas diri sendiri. Wah. Nanti yang kedua baru tuh pelepasan. Anda bisa pelepasan sendiri loh. Saya pelepasan sendiri. Saya nggak tahu, begitu itu klik firman Tuhan. Firman kan adalah perkataan Tuhan, kan roh dan hidup, menghidupkan roh kamu juga. Rohmu hidup, klik nih, nyatu nih rohnya, langsung baca, langsung saya muntah. Saya bukan mah, saya tahu saya itu lagi mah, karena saya lagi nggak mah, saya lagi baca beneran. Dan saya tahu, pelepasan. Jadi baca firman Tuhan, kamu akan mengalami pelepasan. Nanti yang ketiga kali kamu balik, makanya perlu berbalik-balik gitu, karena nanti firman Tuhan itu pun nanti berlapis saudara. Saya pernah dengar hamba Tuhan, itu saya setelah saya sudah berbolak-balik. Tapi kan namanya manusia perlu bukan konfirmasi sih, maksudnya ya tadi, salah nggak ya? Kok bisa kayak gini dapat? Bukan pikir salah lagi, cuma kok bisa segininya indahnya, begitu kaya bener-bener. Maka firman Tuhan bilang, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu kamu dapat, itu kamu terima. Hikmat yang benar, yang tadi saya sebutin 1 Korintus 2, cari tuh hikmat yang benar. Hikmat yang benar mana? Makanya jangan cari hikmat dari manusia. Nanti kamu hadapan sama Tuhan, kamu gak dapat hikmat itu, gak kebawa beneran. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Makanya baca firman Tuhan tuh kayak gitu. Nah, kemudian saya bacakan nanti ada firman Tuhan bilang apa? Kami akan menyatakan diri. Tuhan bilang kan kami loh. Tuhan tuh kan bisa singular, bisa plural ya. Jadi dia makanya Allah itu Esa. Jadi kalau kok bisa 3?
Gak usah bilang Allahmu tiga. Makanya perlu baca firman. Jadi nanti begitu kali waktu nggak bisa baca firman, kamu udah tahu banget mau belok kanan, orang mau bilangkan firman itu apa, kamu udah tahu firman itu apa. Nanti orang mau bilangkan Allah itu begini-begini, kamu udah tahu Allah itu gimana. Dibilang oh contohnya kamu selalu diceritakan jangan begini, kamu tahu hati Allah itu apa. Itu yang mau saya ajak Anda baca firman. Kalaupun saya belepotan, tujuan saya bukan mau cari nama, dan saya nggak minta Anda subscribe, karena saya saat ini berpikirnya cuma hanya mau sharing buat yang terdekat, keluarga, dan saya emang disuruh gitu tentang iman, walaupun mungkin belum nggak seperti sama tentang iman, tentang baptisan gitu ya, tentang keselamatan ini saya sudah pernah sampaikan juga ke gembala saya, dan saya beritahu kok boleh di sharing, tapi gembala bilang kamu yang dapat kamu berbagi. Maka saya mau berbagi, bukan mau so jago-jago. Aduh, enggak lah ya gitu. Nah saudara, makanya tadi Roma, baca ya, Anda tulisin tuh Roma 1 Korintus 2 ayat yang tadi saya bacakannya dari ayat 10 sampai 12. Kamu tuh di depan Tuhan gak bisa ngeles, rohmu dapat jujur blank, rohmu gak dapat apa-apa, kamu gak punya apa-apa, roh kamu gak ada bekal apa-apa, gak ada. Bukan otak, bukan memori kamu yang itu. Kalau Tuhan bilang kamu tahu apa tentang aku, nggak bisa loh kamu bilang kata si Anu gini, tapi roh itu menyelidiki. Begitu kamu bilang kamu setia, roh tahu kamu udah pernah tahu tentang roh setia. Ada nggak Allah setia? Kamu sudah pernah baca, dan roh kamu sudah tahu setia Allah itu bagaimana. Nggak cuma satu, makanya perlu bolak-balik. Kalau pendeta ada yang bilang, kalau dia bilang dia baca Ibrani, itu bisa 7 lapis penjelasan. Kalau nanti pertama dapat ini, kedua, karena bahasa kalimatnya kayaknya Ibrani lebih banyak kali ya, nggak tahu dia bilang. Kalau bahasa Inggris dia bilang 5. Kalau saya sudah puji Tuhan. Jadi saudara baca emang ngeri pertama-pertama. Saya berapa kali mau teriak, mau nyerah. Apalagi saya bisa lihat roh, apalagi roh yang gelap itu pun nggak mau tinggal diam. Oh, diganggu saudara. Jangan salah, ini rumah saya harus terang terus nih, walaupun kamar saya di sini ya mati. Saya buat di sini, makanya ini kalau agak-agak bayang-bayang ya harap maklum. Saya pun kalau baca agak gimana-gimana karena emang fasilitas lampu nggak mendukung. Ruang tengah saya nyalain. Saya lihat saudara atas ini, tapi saya langsung mulai dari situ. Saya awal-awal karena sering lihat-lihat jadi kayak ngerasa nggak diganggu. Ya udahlah, pokoknya aku mikirin cuma diri aja, tutup bungkus, dia nggak sentuh gua gitu kan. Tapi udah berdoa, Tuhan tutup bungkus rumahku sekelilingnya dengan pagar tembok berapi. Diriku sendiri juga minta ketopong keselamatan. Nanti yang paling terakhir tuh pikiran saudara, yang Anda akan alami, dibebaskan dari pikiran. Anda akan diajarin cara mengasihi yang benar tuh gimana, sampai Anda nggak bisa bedakan kasihku sama si A beda sama si B, nggak bisa. Ganteng cantik tuh kayaknya udah nggak ada ganteng cantik, bener serius. Kalau Anda sudah tahu yang sebenarnya kasih itu sebenarnya apa, kan kalau kamu mengasihi ya kan, bukan hukum Taurat lagi, tapi di perjanjian itu dibilangnya apa, hukum Taurat apa itu, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kalau kamu bisa ngasih manusia, berarti kan kalimatnya gimana kamu bisa mengasihi aku kalau orang yang kamu lihat aja nggak bisa kasih. Berarti kalau kamu udah bisa mengasihi orang lain, kamu bisa mengasihi Tuhan, gitu kan? Simpel bahasanya kan gitu. Nah, jadi saudara, lagi ya tentang di Roma 8 ayat 26 sampai 7 tadi udah beritahu tentang harapan anak-anak Allah ya, roh bantu kita doa. Makanya sangat perlu Anda itu roh, kebenaran itu yang memerdekakan Anda. Ada itu tentang roh. Jadi roh itu yang apa gitu, dan intinya saya ingat ininya kemerdekaan. Karena sekarang ini saya lagi banyak hafal ayat, jadi kayaknya kalimat-kalimatnya saya belum terlalu ini. Tapi saya catatin saudara. Nih, saya nggak punya buku, saya belum, nih saya catatin berlembar-lembar banyak. Saya juga ada buku nih, alas handphone lagi buku nih tentang keselamatan, tentang kepada. Saya mau bacakan lagi saudara tentang keselamatan ya. Jadi tentang keselamatan selama ini kan orang taunya karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saya waktu pertama kali itu saya nggak nemu itu saudara. Saya cuma tahu karena begitu besar ya, karena iman saya nggak tahu iman saudara. Kalau iman saudara sudah kuat hebat ya puji Tuhan haleluya kan gitu.
Nah, tapi saya diajarkan tentang keselamatan itu salah satunya nih saudara ya, mungkin sering orang ngomong, pendeta ngomong juga, nggak tahu ada orang ngomong gini, yang ini nih di Efesus mana ya, bukan, di Kisah Rasul 16 ayat 31 itu loh, yang ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Orang suka gunakan kalimat ini, satu orang selamat, seisi rumah selamat. Ya saudara, tuh hebat itu, satu orang selamat, satu orang. Gimana lagi kalau kita percaya Tuhan? Ya enggak? Tadi yang saya bacakan di Roma 8 ayat 26-27, supaya ia menjadi yang sulung. Yesus jadi sulung, ya kan? Kita anak-anak Allah, ya kan? Gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita saudaranya, berarti kita satu rumah, satu keluarga enggak? Keselamatan. Nah, saya menjelaskan mungkin Anda cuma dapatnya sedikit, tapi saya dapatnya sudah lebih, karena saya dapat di rohnya. Syukur-syukur Anda sudah paham bahwa demikian juga orang, bukan berlaku bukan hanya sekedar dalam hal rumah tangga. Oh ya, kalau istri kan ada itu ya, istrinya ini nanti menyelamatkan suami gitu. Lebih-lebih lagi Tuhan, kalau kamu adalah anak Allah, kita anak Allah, kita percaya Allah, ya kan? Tapi gimana waktu roh kamu tahu, nanti pas kamu berhadapan dengan Roh Kudus, dengan penguasa, dengan Allah, roh kamu itu jujur, nggak bisa ngomong, udah di sini udah tersimpan, ya kan, di roh kamu itu gitu. Pas menghadap kamu punya keberanian, bukan kita mau jago-jagoan, enggak, tapi kita punya bekal. Kita tahu bahwa ya tadi imam besar, ya kan, Anda tahu tentang pengampunan, makanya perlu belajar pengampunan itu apa, kitab Taurat itu gimana, ini gimana, ini gimana. Emang harus tulis. Kalau mau dijelasin saudara bingung, mau harus ada berseri-seri. Dan makanya perlu banget Roh Kudus. Yohanes bilang, masih banyak yang mau katakan ke kamu, kata Tuhan Yesus, tapi nggak bisa. Tapi kalau nanti roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nggak bisa emang hal jasmani kita jelaskan ke dalam hal rohani, kamu harus dibaptis dulu dengan roh. Makanya di Yohanes 3 juga bilang, gimana kamu bisa mengerti sorgawi kalau kamu nggak lahir baru.